Kenapa kau ciumi alat? Ini kan batu hajar aswad itu kan alat. Jadi batu hajar aswad itu alat. Karena itu simbol Dewi Bulan, teman-teman. Ya, itu. Jadi yang menamakan alilat pertama kali itu Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, ya, sebagai nama Arab dari Dewi Afrodit, Dewi Sek, ya teman-teman. Nah, ini kalau nggak ada hubungannya kenapa diciumi gitu loh, ya? Itu, ya, Alfrida, itu saudaramu loh, ya. Sana tengok loh, kasihan, ya kan Kak Marsha. Tengok dan ciumin itu saudaramu. Itu sama-sama anak Allah. Ya Alfrida. Makanya kenapa kau ciumi si alat. Jadi Hajar Aswad itu alilat itu. Alat itu. Allah Ta'ala mana luja. Allah punya 3 anak cuy. Jadi yang simbol batu Hajar Aswad itu sebenarnya simbol bulan sabit dan bintang. Teman-teman, itu Dewi Set, Dewi kecantikan, Dewi kesuburan, sekaligus Dewi perang. Ya, itulah gambaran Istar dan Sin. Ya, itu peradaban awal itu Sin dan Istar. Itu simbolnya batu hitam. Dari sejak peradaban awal pun simbolnya batu hitam. Lalu sampai ke periode ke Sebenarnya tanyain sama sebentar Maitan. Sebenarnya tanya sama Frida, ya. Si Longor Allah ini ngewek sama siapa kok? Ayo, nggak pernah tahu kan? Saya khawatir ini apa? Masa coli sendiri tiba-tiba berani Saya khawatir ya. ini loh. Kamarsa, saya khawatir sama kambing ya, karena nggak ada dosa itu loh. Khawatirnya itu. Ayo naik, terus naik. ini loh yang Intan tuh di ajaran mereka gitu. Si Allahnya ini aja mengatakan sperma menggantung jadi daging itu. Ini kan nggak sesuai dengan hukum biologi. Nih, Intan sampai berdebat sama ibunya Intan di gara-gara Al-Mu'minun ayat 14 ini. Berdebat sama Sebentar, Mbak Intan, aku tertarik. Sorry aku potong. Itu tadi yang bilang anak-anakan itu siapa tadi? Kesadaran, siapa? Kesadaran. Kesadaran nggak tahu, Pak. Nah ini justru kita dari tadi di awal mau nanya, sebenarnya anaknya Allah di dalam Quran itu siapa aja sih? Coba dibacakan ulang surat An-Nisa 171 supaya mereka tahu Allahnya punya anak. Anissa. Ya, bisa sama Ustadznya nggak pernah dikasih tahu. Surat An-Nisa 171. Bisa enggak Hit? Kau buka Hit? Belum ada, belum pulang anakku masuk sekolah di bawah. Surat An-Nisa 171. Pertanyaannya, anak sopo anak Allah iki sing bener. Anissa 171. Ini umat Islam nggak tahu. Umat Ya, Islam Anissa 171. bacain aja Mbak. Oke. Saya izin bantu Kak Marsha ya narasikan ya. Anissa Iya. 171. Silakan. Bacain Di dulu. dalam surat An-Nisa Dibacakan mana? dulu. Tak bacakan dulu Hit, nanti kamu jelasin. Iya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan tidak. Berhentilah lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci, Dia dari mempunyai anak. Miliknya Jelas itu ya. Jadi di dalam kurung itu adalah tafsir, bro, jangan dibaca. Jadi nggak ada yang mengatakan Tuhan yang tiga, nggak ada itu kata Rob di sana ya. Ya
ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haq. Ya, mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Ya, maka proses Isa diciptakan itu menggunakan domirhu, kalimat tuh domirhu, dan kepada waruhu minhu domirnya hu. Kalian belajar ya, domirhu itu apa? Domirhu di dalam kaidah bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab itu merujuk kepada kepunyaan, seperti bahasa Inggris my, ya, makanya menggunakan domirhu. Dan kemudian jangan engkau mengatakan tiga-tiga yang mana, yaitu kalimat roh dan Isa itu dan Tuhan itu, ya, bukan Tuhan. Di sana nggak ada Robbi. Silakan kainan cross check bahasa Arabnya, ada nggak Robbi? Nggak ada. Tambah ini dalam kurung Robbi, Tuhan Betul. 3 kan. Kemudian ada juga kalimat subhanahu ayyakula lahu walad. Ya, artinya kalau kalian mau blok ya Islam di bawah. Kalau kakak kemarin saya kajian ya. Kalau kalian mau jujur ya mencari kebenaran, coba kalian blok kalimat subhanahu ayyakula lahu walad di dalam An-Nisa 171. Kemudian kalian setelah blok, kalian translate ya dari Arab ke Indonesia. Kalian kan sudah pintar kan, sudah canggih kan sekarang. Setelah kalian blok, kalian terjemahkan dari Arab ke Indonesia. Artinya itu begitu, bro. Artinya sama yang Intan bacakan, itu tanpa tafsir. Tapi ya terserah lah ya. Kalau kalian mau Poinnya kan jelas di situ Mas Syahid. Iya, Poinnya betul. jelas ya, dari Allah yang mempunyai anak. Nah, ini ayat-ayat ini disembunyikan sama ustadznya. Soalnya ustadznya sudah mendoktrin umat Islam bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, apalagi beranak. Apakah cuma satu ayat-ayat yang tentang Allah punya anak? Enggak, ada beberapa surat. Ya. Ayo. Makanya kalau follow saya pasti dapat ayat. Follow ustadzmu nggak dapat apa-apa. Karena ustadz dan ulama kalian itu tidak mau umatnya pinter. Yang pinter ustadznya, ulamanya. Tapi maaf, ya, betul. Nah, tapi ingat, ilmu yang dari ulama dan ustadz itu sebenarnya kebanyakan ya ilmu bohong. Dan mau jawab Artinya umatnya nggak tahu sebentar, apa-apa itu. Kamar saya. Afrida, itu kan udah jelas kalimatnya. Sebutin aja anaknya siapa, itu kan ayatnya jelas. Bro, itu tentang Isa, maka ada kata Isa bin Maryam, makanya kau buka An-Nisa Ya, 171. berarti anaknya siapa? Ya anaknya siapa? Ya anaknya Allah. Ya anaknya Ya. Allah lah. Gimana sih? Sekarang saya tanya, sebentar. Bang Said udah punya anak? Bang Said udah, oke. Udah 2. Istrimu Ya, yang melahirkan, betul? Istri betul. Anda yang melahirkan. Nah, istri Anda itu di bawah Anda atau siapa? Kan Anda. Makanya Betul. melahirkan anak, betul nggak? Betul. Sekarang pertanyaannya, Miriam, ya, itu punya anak Isa. Siapa yang mengakibatkan Miriam akhirnya tekdung bunting, akhirnya lahir Isa? Allah yang meniupkan Ayo. farjahannya Maria. Nah, berarti dari mana asalnya? Dari Allah. Kamu nggak pernah dikupas sama ustadz-ustadznya. Jelas itu ayatnya dari Tuhan yang mempunyai anak. Oh, Quran yang ngomong gitu kok umatnya permasalahannya umatnya kaget, dikasih tahu dibacain kaget, syok. Tapi punya anak lainnya loh. Ada alat ta'alusa dan mana itu? Iya. Allah punya anak Coba lainnya dibacakan namanya. surat. Coba An-Najm. bacakan. Ditulis An-Najm tadi, An-Najm Iya. ayat 19 dan Iya. 20. Tak bacakan Ini ya kan. ustadznya nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu. Surat An-Najm ayat 19 dan 20 ditulis teman-teman. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Maka apakah patut kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiganya paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Nah itu kan itu sudah tertulis jelas. Nah ini loh umat Islam yang ngaku-ngaku Islam kaget ditunjukin ayat-ayat itu.
Karena selama jadi Islam nggak pernah tahu isinya itu. Makanya kaget. Kak Masya, makanya nyambung. Kalau ke Mekah, ya itu umroh atau naik hajinya itu nyium-nyium si alat. Jilat-jilat itu kan. Itu kan alat. Ya lanjut. Jadi ketemu saudaranya gitu loh teman-teman ya. Kita lihat alat. Ini yang dianggap anaknya Allah ya, Alfrida. Ya, ini makanya kalau bukan anaknya Allah kenapa kau ciumin gitu loh ya. Kenapa kalian kalau ke Mekah kayak rindu gitu ya, rindu sama anaknya Allah gitu ya. Kenapa kau ciumi gitu loh. Nih, sebentar. Kenapa kau ciumi alat? Ini kan batu hajar aswad itu kan alat. Jadi batu hajar aswad itu alat. Karena itu simbol Dewi Bulan teman-teman. Ya, itu. Jadi yang menamakan alilat pertama kali itu Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi ya, sebagai nama Arab dari Dewi Afrodit, Dewi Sek ya teman-teman. Nah ini kalau nggak ada hubungannya kenapa diciumi gitu loh ya, itu ya Alfrida itu saudaramu loh ya, sana tengok loh kasihan ya kan Kak Marsha. Tengok dan ciumin itu saudaramu. Itu sama-sama anak Allah. Ya Alfrida. Makanya kenapa kau ciumi si alat. Jadi Hajar Aswad itu alilat itu. Alat itu. Allah ta'ala mana luja. Allah punya 3 anak cuy. Jadi yang simbol batu Hajar Aswad itu sebenarnya simbol bulan sabit dan bintang. Teman-teman itu Dewi Sek, Dewi kecantikan, Dewi kesuburan, sekaligus Dewi perang. Ya, itulah gambaran Istar dan Sin. Ya, itu peradaban awal itu Sin dan Istar. Itu simbolnya batu hitam. Dari sejak peradaban awal pun simbolnya batu hitam. Lalu sampai ke periode ke Sebenarnya tanyain sama sebentar Mbak Intan. Sebenarnya tanya sama Frida, ya. Si Longor Allah ini ngewek sama siapa kok? Ayo, nggak pernah tahu kan? Saya khawatir ini apa? Masa coli sendiri tiba-tiba berani apa? Saya khawatir Iya. ini loh. Kamar saya khawatir sama kambing ya, karena nggak ada dosa itu loh. Khawatirnya itu. Ayo naik, terus naik. Bininya siapa? Ada 3 cewek anaknya Allah ini. Ayo, silakan naik Pak Ustadz, ya. Allah ngewek sama siapa? Punya anak 3 itu. Ayo, kenapa nggak berani naik? Malu ya. Lanjut Mbak Intan. itu Ustadz pengen naik, mau tak tanya ini kenapa kau nggak cium saudara kau ini si alat ya. Hajar Aswad itu kan alat, alilat, Dewi Bulan, Dewa Bulan ya teman-teman. Mereka ngakunya nggak nyembah batu, faktanya diciumi, disembah si alat ini ya. Ini faktanya. Jadi kau berkiblat ke batu hitam, simbol Dewi Bulan, simbol Dewa Bulan. Ya. Makanya Sebentar, hijau sebentar. silang. Intan sebentar, ada somat mau naik. Somat naik. Nah, iya, Mas somat KW. Somat naik, somat. Cek sebentar. Yang bilang Iya. namanya Ustadz itu pengikutnya 16 kok Ustadz pinter. Pengikutnya 16. Jangan halu. Lanjut Mbak Intan. Makanya, Pertanyaan saya ya, pertanyaan makanya ini saya. ada hubungannya ya, teman-teman. Jadi batu Teman-teman ini hitam. adalah sebentar. Oh, Ya, teman-teman tolong di tap-tap, ini sudah ada ini apa namanya? Biasa ya. Gitu kan. Ya, pertanyaannya ya. Si Longor Allah ini sama siapa? Anaknya 3. Ayo naik. Tunggu. Lanjut Mbak Intan. Nah, jadi teman-teman batu hitam atau alat ini kan Dewi Bulan.
Simbolnya tadi batu hitam. Alilat itu yang memberi Herodotus. Raja Herodotus waktu itu kan memang menjajah ya. Itu abad ke-5 sebelum Masehi. Afrodit pun simbolnya sama batu. Seperti vagina itu, lembah sungai Indus pun sama yang dinamakan Yoni, ya, itu simbol pemujaan kepada dewi atau dewa bulan, teman-teman. Nah, simbolnya adalah juga bulan sabit. Nah, kenapa ada batu hitam, ada bulan sabit? Ya, ini nggak bisa dibantah. Mereka menyembah dewa bulan, ya, menyembah dewa bulan yang sebenarnya adalah iblis Baal, ya teman-teman. Jadi makanya ada kata Yasin. Sin itu dewi bulan. Wahai dewi bulan. Itu wahai ya. Ya, wahai. Shin itu Wahai dewa bulan. Kul a'udzu birabbil falaq. Wahai, aku berlindung kepada Azazel, kepada Astaroth, karena tuan penguasa fajar itu kan Astaroth, si Venus, Istar, Astarte. Ya teman-teman. Terus Alif Lam Ra. Wahai Azazel, Ra itu julukannya Azazel teman-teman. Jadi lengkap, ada Azazel, ada Astaroth, ada Baal. Makanya di Maryam 83 tadi mengatakan kami mengutus setan-setan. Karena Azazel, Astaroth, Baal, ini nama-nama iblis. Ya, makanya kami mengutus setan-setan. Maryam 83, Al-Anbiya 82, kami yang memelihara setan-setan. Ya, jadi lengkap. Mau membantah apa lagi kalian? Bahkan kubus hitam itu adalah simbol dari Sigil of Azazel, simbol dewa Set. Iya. Tahan dulu Mbak Intan sebentar ya. Teman-teman ya, tolong dibantu tap-tap ini yang sudah, ternyata yang komentar-komentar itu semua sudah datang ya. Pengikutnya 16, 8, 5. Ya. Jadi Mbak Intan tolong itu moderatornya diaktifin ya. Itu lanjut Mbak Intan. Kak Intan nyanyi, goyang. Enggak, sebentar tahan. Ya. Silakan ya. Teman Islam ketik naik asal kondusif dan ikut aturan. Saya masih kasih kesempatan ya. Cuman yang akunnya tidak 50, maaf saya tidak naikkan. Yang akunnya di atas 50 boleh naik asal ketik saya Islam mau naik ya. Tapi pengikutnya minimal 50. Kalau di bawah 50 mendingan di masjid, jangan di sini. Lanjut Mbak Intan. Ya Intan mau tanya ini, kenapa simbol alat, sisin, itu ada semuanya? Ya, ini pertama ini simbol batu ini. Ini kan simbol Dewi Bulan, Dewa Bulan. Sin, alat. Nah, bulan sabitnya ada juga. Ya. Kenapa itu ada gitu loh. Jadi mereka menyembah yang sama ya dengan agama lainnya itu. Seram ya. Kamuflase dari jahat. Kak Intan, saya izin sebentar ya, Kak Marsha ya. Tadi sudah luar biasa ya mendengarkan pemaparan dari Ibu Marsha ya. Ada Tuhan menyuruh bundir dan gundir ya. Gimana ini Tuhan? Kemudian ya pemaparan dari Kak Intan kita sudah juga mendengarkan ya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang turunnya wahyu, teman-teman ya. Jadi tadi tentang penjelasan Kak Intan sudah. Coba kita mau coba pembahasan tentang turunnya wahyu ya, yang tercatat di Tahan dulu Mas Syahid, sebentar ya, tahan dulu. Aku ya, selamat siang Pak M. Shalom Pak M. Selamat siang, salam. Shalom Pak MKC. Oke, ya. Lanjut, Mas Syahid. Teman-teman yang Islam, silakan ketik saya mau naik, asal nanti moderator lihat
pengikutnya minim 50. Di bawah 50 maaf ya. Nggak mungkin saya naikkan meskipun tangannya keriting. Lanjut Mas. Pak MKC, izin sebentar ya. Kita harus kritik ya, bagaimana turunnya wahyu juga memang kita harus dibuktikan ini ya. Di dalam Bukhari 03 ya, kita ya teman-teman muslim ya di bawah kalian juga buka ya hadis Muslim 03. Karena permulaan wahyu tercatat di dalam hadis Muslim 03, hadis Bukhari 03 dan Muslim juga ya. Saya ambil satu contoh di Bukhari 03 ya, teman-teman juga bisa buka. Nanti kemudian korelasikan dengan saya ya. Di sana ada pada saat malaikat Jibril ya, atau malaikat ini datang kepada Nabi Muhammad, ekspresi dia ketakutan. Yang pertama adalah pada saat dia datang, ada kalimat membaca, disuruh baca kan, tuh kan. Nah kalau seandainya teman-teman mau paham, kata baca itu berarti harus ada teks yang dibaca, harus ada huruf yang dibaca. Makanya dia tidak bisa baca. Kalau seandainya malaikat Jibril penyampaiannya secara lisan, Pak MKC misalkan Syahid Iqra, saya sekali aja nggak perlu 3 kali langsung bisa mengikuti karena lisan. Syahid Iqra, saya akan bisa karena mudah sekali hurufnya alif, qaf dan ro ya, mudah karena 3 huruf doang ya. Jadi nggak perlu 3 kali kalau lisan ya. Tetapi kalau memang ini Umi di sini adalah buta huruf, saya nggak tahu karena saya nggak tahu huruf-hurufnya. Ya. Coba kalian ditanya ya, sejak kapan malaikat Jibril ini bawa-bawa tulisan dari Allah ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ekspresi dia ketakutan ya. Jadi pada saat dia ketakutan ini apa yang dilihat ya? Di dalam hadis mengatakan bahwa dia melihat Jibril dalam wujudnya yang asli ya. Hadis Tirmidzi mengatakan wujud malaikat Jibril yang asli yaitu memiliki 600 sayap. 600 sayap ya teman-teman, bukan bulu. 600 sayap ya. Banyak sekali ustadz-ustadz mengatakan bahwa 2 aja itu sayapnya dibuka ya, itu bisa menutup ufuk timur dari ufuk barat. Berarti kalian bisa membayangkan ya, begitu besarnya itu malaikat Jibril. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara malaikat Jibril masuk ke dalam gua? Bingung saya juga. Pertanyaan. Kemudian kita lihat ya, saat dia pulang dalam ketakutan ya, dia minta diselimutin ya. Saya baru ya mendengar bahwa ada orang ketakutan tapi minta diselimutin. Artinya demam ya. Orang ketakutan tuh biasanya pingsan ya. Kalau enggak dia kejang. Ini ada orang ketakutan minta diselimutin. Saya juga belum pernah menemukan orang seperti ini ketakutan tapi menggigil badannya. Kalau enggak itu demam atau apa ya, saya nggak ngerti. Kemudian saat dia pulang, dia bilang, aku takut ya sesuatu terjadi kepadaku. Dialognya dia kepada Khadijah. Kata Khadijah apa? Demi Allah itu tidak akan terjadi. Gimana ini? Siapa yang memperkenalkan Allah kepada Khadijah? Jibril aja dia belum tahu, harus tanya Warokah. Khadijah tiba-tiba sudah tahu nama Allah ya. Oke ya, itu ya, coba kalian renungkan ya, baca ya. Kemudian setelah itu dia dibawa kepada Warokah. Siapa Warokah? Sepupunya Khadijah yang beragama Nasoro ya. Nasroro, di situ dia sering menulis kitab-kitab. Setelah dibawa kepada Nasroro, diceritakanlah oleh Mr. M ini ya. Maksudnya bukan MKC ya, Mr. M ini kepada Warokah, coba ceritakan sepupuku. Diceritakanlah sama dia. Akhirnya kau bertemu Namus. Nah pertanyaannya, kalau Warokah ini sudah mengatakan bahwa itu Namus, kemungkinannya adalah Warokah sudah pernah bertemu dengan itu Namus, makanya dia kenal. Nah di mana tertulis bahwa Warokah itu sudah pernah bertemu dengan Namus ini, sehingga dia kenal, itu Namus. Artinya teman-teman, kalau kita mengatakan misalkan saya bertemu dengan seseorang yang mukanya begini, oh iya itu betul Pak MKC, karena memang kita sudah pernah bertemu. Tetapi kalau seandainya ada perkataan itu Namus, berarti indikasinya adalah Warokah bin Nawfal sudah pernah bertemu, tapi nggak ada yang tercatat ya. Kemudian
saat Warokah memvalidasi Nabi, pertanyaan saya, apakah Warokah bin Nawfal masuk Islam, teman-teman? Nggak ada, soalnya satupun riwayat yang mencatat bahwa Warokah bin Nawfal itu masuk Islam. Nggak ada. Yang memvalidasi Warokah bin Nawfal mengatakan itu namus, tapi riwayat nggak ada satupun yang mengatakan Warokah bin Nawfal masuk Islam. Harusnya ini orang yang kedua setelah Khadijah masuk Islam. Saya juga bingung, teman-teman. Ya, kemudian saya ada juga mengatakan bahwa di dalam An-Nahl 123, Mr. M ini mengikuti Mila Ibrahim, ya. Mila itu adalah syariat, teman-teman, ya, yang terkandung di dalamnya perintah-perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim, ya. Pertanyaan saya, di mana perintah sunat kepada Ibrahim? Kemudian pertanyaan kedua, di mana perintah Allah kepada Ibrahim untuk menunaikan haji? Kemudian di mana perintah Allah untuk mencium batu Hajar Aswad, ya. Yang ketiga ada yang paling inti ini, karena ini merupakan kiblat, ya, kiblat. Teman-teman harus tahu, ya, kalau seandainya Nabi Muhammad sudah mengikuti Mila Ibrahim, sedangkan perspektif Muslim mengatakan yang membangun kiblat itu adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Artinya kiblat itu memang sudah ada, teman-teman, sejak zaman dulu, ya. Nah, pertanyaan saya, ternyata abad ke-7 pernah salah kiblat, teman-teman. Kemana? Ke Yerusalem, ya. Pernah mendadak lupa, ya, kiblatnya ke Yerusalem. Ini kenapa ini? Bisa ke Yerusalem dulu kiblatnya. Karena tidak diakui oleh bangsa Yahudi, karena dia bukan dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya mereka nggak percaya. Setelah mereka nggak percaya, baper nih Islam nih. Oke, kita bikinlah kiblat ini yang paling memungkinkan, ya. Karena kalau kiblatnya sudah ada sejak zaman dulu, kenapa kok bisa lupa? Kenapa kok bisa ke Yerusalem dulu baru ke Mekah? Nah, aneh kan? Nah, itu aja kalau dari saya, teman-teman. Satu lagi, saya mau promosikan dagangan saya. Saya punya dagangan, teman-teman, ya. Pak MKC, Kak Intan, Kak Marsha juga dengar, ya, teman-teman di bawah. Saya punya suatu produk, saya punya bisnis, teman-teman, yang terambil dari surat An-Nisa ayat 24. Jadi bisnis ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang jauh daripada istri-istrinya, jauh, ya, bisnis jauh meninggalkan istri, ini boleh, ini bisnis ini sangat berlaku. Kalian boleh coba dulu, ya. Kalian boleh baru dibayar. Kalau ini kalian bayar, ya. Jadi kalian tes dulu nih, ya. Kalian buktikan dulu kalau nikmat, boleh kalian bayar. Ini bisnis ini bagi para piano yang terambil di An-Nisa 24, ya. Ya, silahkan kalian bisa DM saya, ya, nanti lanjut. Oke, thank you. Thank you Bang Said. Oke, teman-teman, ya. Sekali lagi yang mau naik, ya, boleh asal kondusif dan ikut aturan. Coba ini sebentar, ya. Saya lihat dulu Umar Fadel, ya, kita lihat, ya. Siapa ya bunyi itu? Nah, Oke. Ya, Umar. Halo, Kita buktikan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu pengikut Waalaikumsalam. Muhammad. Sebentar, Pak. Umar Islam Kristen? Islam. Pengikut Nabi Muhammad atau tidak? Betul. Oke. Kamu mengaku pengikut Nabi Muhammad. Apakah kamu baca perintah-perintah Nabi Muhammad? Sudah. Tapi kenapa kamu tidak melakukan beberapa detik yang lalu? Apa tuh? Lah kamu ngapain ngucapin salam? Ntar aku tuh tunjukkan hadis boleh? Sebentar, pertanyaannya, kamu tahu nggak bahwa nabimu memerintahkan nggak boleh mengucapkan salam kepada orang di luar Islam? Pernah tahu nggak perintah-perintah itu? Pernah. Nah, kenapa kamu nggak lakukan? Spontan. Hadisnya? Oh iya, bentar. Aku tunjukkan hadisnya, ya. Sebentar, ya. Pernah nggak tahu bahwa Muhammad melarang mengucapkan salam kepada orang di kafir. luar Islam? Iya, Pernah pernah. nggak?
Nah, Kenapa kamu nggak lakukan? aku lupa bun. Hmm? Aku lupa bun. Udah kebiasaan soalnya. Enggak. Oke. Berarti betul Muhammad mengajarkan nggak boleh mengucapkan salam kepada Iya. orang di luar Islam, betul? Betul, sama kayak di Bible juga ada kan? Shh, jangan lari-lari. Gimana di Bible jangan mengucapkan salam? Ntar aku tunjukkan ya. Ya, ayatnya mana? Bentar. Bacakan. Di surat apa? Besarkan host. Saya tanya, surat apa, ayat berapa, nanti dibuka Mbak Intan. Di Alkitab mana yang dilarang mengucapkan salam? Tuh. Loh, surat apa kok ketawa kayak orang gila? Hah? Aduh Tuhan. Yang mutu. Yang mutu saja lah. Ya. Hehehehehehe. Pertanyaannya, Geser Sebentar. kan sebentar aja ini. Apa sih judulnya? Tak tunjukkan Sikil of Namus. Ini nama iblis ya, teman-teman. Silakan dilihat. Sikil of Namus atau di dalam Mesopotamia itu nama ya, sama dengan Nirah dan sebagainya. Itu Istar Sigil, teman-teman. Dewi Istar, Astaroth, iblis Astaroth. Itu sama Helel ben Shachar ya, teman-teman, dalam teks Ibrani. Terus bintang fajar atau putra fajar alias Venus. Ya, jadi iblis Astaroth ordo iblis ke-29. Jadi surat Al-Falaq ayat 1 dan At-Takwir ayat 23 itu jelas. Muhammad ketemunya dengan iblis Astaroth, teman-teman. Silakan di screenshot. Ya. Jadi Namus atau Jibril itu adalah iblis Astaroth. Selama ini kan teman-teman bertanya-tanya gitu ya. Baca At-Takwir, Inan berdasarkan At-Takwir ayat 23 dan Al-Falaq ayat 1. Ya, karena itu julukannya adalah penguasa fajar. Penguasa fajar itu putra fajar. Putra fajar itu kalau di teks Ibrani itu Helel ben Shachar ya. Dan itu julukan buat Venus. Venus itu untuk Mesopotamia memperkenalkan diri awal itu Istar atau Astarte. Nah, di dalam satanik modern ini itu sebenarnya iblis Astaroth, teman-teman. Silakan dibaca At-Takwir ayat 23 di mana Muhammad ketemu Jibril di ufuk terang. Waktu menjelang subuh itu kan julukan buat Venus ya. Terus di Al-Falaq ayat 1. Jadi Muhammad ketemunya iblis Astaroth. Sudah ya, jangan tanya-tanya lagi, itu bukan iblis Baal, itu iblis Astaroth, teman-teman. Silakan lanjut, Kak Marsha. Oke, jadi saya tetap ke tema saya ya. Berarti memang sudah nggak ada yang bisa menyangga. Selama ini mereka nggak tahu nunggang nungging jengkang jengking nyembah penyesat. Ya? Jengkang jengking nunggang nungging sampai jidatnya gosong yang disembah penyesat. Karena nggak pernah baca Quran. Ya, bagaimana bisa disebut Tuhan yang benar sementara orang yang sesat itu bukan diwaraskan, bukan dikasih kebenaran, malah disesatkan. Kalau Tuhan yang benar, kenapa dia menyarankan umatnya untuk bundir dan gandir? Ya, makanya begitu saya baca nggak mungkin saya nyembah lagi si sengklek itu. Allah, masa Tuhan yang benar menyuruh umatnya, ya, lemparkan tali ke atas, ikatlah ke lehermu. Makanya sengklek semua karena ngikuti yang sengklek. Ya, gitu. Makanya saya bingung gitu kan. Makanya yang dipilih jadi utusan yang bejat. Diutus si bejat, Mamat. Loh, kenapa saya bilang bejat? Kalau dia nggak bejat, kalau dia bener, utusannya bener, kenapa mau naikin bibinya, mau dikentu? Ya, makanya si Longor ini ngutus si bejat.
Kenapa saya bilang bejat? Karena satu-satunya yang katanya Nabi mau ngentu bibinya namanya Kaula binti Hakim. Apa nggak bejat itu? Iya. Gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan Pak KC? Monggo. Iya, salam, selamat siang semuanya teman-teman. Shalom. Saya sebetulnya ingin berbagi ya tentang pengalaman saya dulu. Jadi, aduh berisik ini yang benerin apa? Benerin Lantai ya. tembok lantai kayaknya jauh padahal nih. Tapi kedengaran ke sini, heran. Jadi begini, Pak Aceh. cerita Nabi Muhammad di Gua Hiro mendapat wahyu itu surat Iqra yang pertama turun ayat itu. Sebenarnya Iqra itu bukan berbentuk tulisan tapi disuruh membaca diri. Membaca kitab yang ada pada dirinya. Jadi kalau bahasa sekarang itu ngaji diri, punya perasaan, punya rasa. Kalau dipukul sakit ya jangan mukul, itu tujuannya Iqra itu. Jadi ada terusannya, Iqra kitabaka kapa binapsika alaika hasiba. Yang artinya baca kitabmu yang cukup dirimu sampai hari perhitungan. Sampai hari penghitungan. Jadi kita hidup ini adalah kitab yang hidup. Yang dijadikan contoh. Makanya di dalam hidup kita ada benar, ada perilaku benar, ada perilaku salah. Itu manusia namanya. Makanya ketika manusia salah harus saling minta maaf. Karena ada perintahnya al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu kekenaan ku sifat salah dan lupa. Begitu. Disitulah pentingnya kita saling memaafkan kepada orang yang bersalah. Benar Alkitab mengatakan, ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Ampunilah musuhmu. Benar itu Alkitab. Maka saya beralih ke Alkitab itu karena sudah saya uji. Ternyata benar. Ketika saya dianiaya menderita, tapi saya harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Karena kalau saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Bapamu yang di sorga tidak mengampuni kamu. Saya lebih takut itu daripada kematian. Lebih takut kalau tidak diampuni dosa saya seperti itu. Karena orang berdosa sudah dipastikan masuk neraka. Begitu. Jadi kitab Iqra itu, Iqra kitabaka kapa binapsika al yauma alaika hasiba. Yang harus dibaca itu diri kita. Bukan tulisan sebetulnya. Karena Nabi itu tidak bisa baca tulis, orang ummi. Tapi yang disuruh baca adalah perilakunya. Jangan mencuri, jangan merampas harta orang, jangan mengingini istri orang, jangan mengingini ibunya. Seperti itu. Sebetulnya harus dibaca itu. Jadi yang disebut surat Iqra itu surat baca diri, bukan baca tulisan. Waktu itu belum ada yang nulis soalnya. Jibril nggak membawa
tulisan. Tapi maksudnya itu suruh baca diri. Seperti itu. Jibril itu ya bisa juga diplesetkan. Jin berlian. Bisa jadi Jibril. Begitu ya teman-teman. Jadi kita harus sadar. Jangan terpengaruh dengan kitab karangan-karangan orang. Ya, kitab karangan semacam apa? Kitab hadis, kitab kuning, itu kan karangan, sudah ditulis di luarnya karangan. Karangan Syekh Salim, karangan Syekh apa? Semuanya karangan, mereka itu mengikuti karangan-karangan, jadi mereka sudah terdoktrin. Sehingga hatinya gelap kepada firman Tuhan, buta kepada firman Tuhan. Karena dia lebih mengutamakan kitab karangan. Karena kitab karangan itu menguntungkan. Bisa ngutak-ngatik orang yang bodoh gitu loh. Oh ini harus pakai huruf ini. Ada domir, ada segala macam. Ada fiil, ada fa'il. Padahal artinya ya sama pekerjaan yang dikerjakan. Pekerjaan masa kini, pekerjaan masa akan datang, itu fiil fa'il itu seperti itu. Ya teman-teman. Jadi ini ya cukup tahu lah ya, sedikit aja dari saya ini penerangan agar semua orang tahu gitu. Jangan mau kita di dalam kebodohan, jadi supaya cerdas gitu. Jadi harus ngerti. Kalau kita selalu diam, nggak bertanya, ya atau menghujat, itu kan tidak benar. Saya hanya memberitahukan kepada yang belum tahu seperti itu. Oke ya, terima kasih ya Lohos sudah diberi kesempatan. Terima kasih, salam Mbak Intan, Said. Itu aja supaya jadi catatan ya. Terima kasih. Mau kemana? Buru-buru sekali mau kemana? Tela di sini. Oh ya, bagian yang baru masuk aja silahkan yang mau Sebentar, masuk. ini yang naikkan Diskusi. siapa? Mbak Intan. Enggak Ya, tanya itu. Langsung Kadang-kadang mereka diblokir bisa naik nggak? sendiri. ya. Kadang-kadang masuk. Kalau nggak diblokir ya bisa naik sendiri dia. Saya pernah itu Diblokir siapa nggak? tuh? Si Khalid bin Walid suka memaksa banget. Nggak dinaikkan, naik sendiri. Blokir baru nggak bisa naik. Yang kayak gitu itu. Iya, udah diblokir. Dia mau menghujat dia, mau menghujat. Ya, Langsung ada pelanggaran itu. Enggak sebentar. Iya, ada pelanggaran saya pernah. gara-gara dia nunjukin itu. Iya. Ya, udah saya Khalid bin blokir. Walid, Ini langsung keluar pelanggaran tadi. iya. Saya pernah juga itu kena pelanggaran itu, ada Khalid bin Walid dulu. Makanya saya blokir Memang aja, sengaja nggak bisa naik untuk lagi. menunjukkan begitu supaya kena rungkat ya. Ini langsung saya Betul. pelanggaran itu. Dapat Nah, laporan. itu iya betul. Iya. Jadi Iya, saya mendingan juga diblokir ya daripada saya nggak penting pengikutnya berkurang, nggak ada urusan. Yang penting saya menunjukkan dalil-dalil. Ingat ya, tujuan saya menunjukkan ayat-ayat setan itu untuk teman-teman Kristen. Jangan kegeeran Iya. kalian Islam. Ya, kenapa saya tunjukkan itu? Supaya tidak ada lagi orang Kristen yang awam nggak tahu apa-apa. Bukan untuk diimanin ajaran setan itu. Untuk tahu supaya nanti kalau sudah tahu berpikir ulang. Kalau ada satu saat nanti ada tawaran tentang cewek cakep, cowok ganteng, kekuasaan, jabatan atau apapun, mikir dulu. Ya. Karena dalil-dalil saya tunjukkan ini itu untuk bekal. Tapi kalau sudah ada kasih tahu dalilnya bahwa ajaran setan itu isinya ini, tetap mau monggo silakan. Ya, silakan. Karena Tuhan Yesus sendiri nggak pernah memaksa untuk kalian ikut Yesus, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau ajaran setan ini, kalian sudah masuk, begitu kalian keluar, bun-bun lah yang keluar. Nah itu. Tuhan Yesus nggak ngajarin. Tidak ada paksaan untuk ikut Yesus. Ya,
kalian mau ikut syukur, nggak ikut urusanmu. Ya, saya tertarik tadi membahas tentang yang di gua itu. Sebenarnya sudah ada nubuatan. Sebelum ajaran abad ke-7 ini datang, sudah ada nubuatan. Ya. Ini siapa, Mbak? Hadir ini siapa? Mbak Intan naikin bukan? Murtadin juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, shalom ya. Ini yang sering dengan saya diskusi. Oke, ya, Aidil itu. salam Orang kenal ya. Banten. Sebentar, saya Santri itu, Bu. lanjutkan dulu sedikit ya. Iya, shalom ya. Santri. Oke. Iya, saya lanjutkan sedikit tentang nubuatan bahwa di surat Yesaya nanti dibacakan Mbak Intan. Bahwa sudah tertulis nanti akan ada orang yang diturunkan kitab. Ingat ya pelan-pelan ya. Ini nubuatan sebelum abad ke-7 ini datang. Ya. Akan ada orang disuruh baca kitab, diturunkan kitab dan dia bilang saya nggak bisa baca. Ada itu di Yesaya. Ya, bayangin hebatnya Alkitab ini. Abad ke-7 ini belum datang, si Katem belum ada, si Jibril belum ada. Di Alkitab sudah tertulis. Kita bacakan Mbak Intan. Yesaya berapa itu? Lanjut Mbak Intan. Mbak Intan? Dan Iya. Dicatat ya teman-teman. baca ya dari ayat 12 saja lah. Iya. Ya saya berapa Kak? Saya 29 ayat 12 dan 13. Oke. Ya. Bentar ya. Dan 29. apabila kitab itu, ya saya 29 ayat ini Dek. Ayat 12 dan Iya, 13. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oke, tahan di situ Mbak Intan, thank you. Pertanyaannya, Terima kasih. pertanyaannya, agama mana yang bangga dengan hafalan? Ayo. Setuju. Bayangin, kitab Yesaya ini sudah ada duluan, abad ke-7 belum datang, tapi nggak dikasih tahu biasa siapa ya, itu, kitab ya. agama apa. Luar Tapi biasa. mau ngomong. Sebentar ya, tahan dulu teman-teman ya. Ini hebatnya ini ya. Sudah dinubuatkan, nanti akan ada orang yang diturunkan Alkitab, disuruh baca nggak bisa baca. Bayangin, Yesaya menuliskan itu. Ya. Terus pertanyaannya di ayat selanjutnya, agama mana yang sok-sokan ya mengandalkan hafalan? Sudah dituliskan. Nah, kita buktikan. Kitab Yesaya itu digenapi di mana? Di hati. Ya, sekali lagi. Di hadis Sahih Bukhari nomor 3. Sekali lagi. Teman-teman dicatat. Kitab Yesaya 19 tadi digenapi di Sahih Bukhari nomor 3. Silakan Mbak Intan. Sebentar. Ini tentang pewahyuan ya, teman-teman. Silakan Mbak Intan. Nih, tak bacakan dari kan panjang ini ya. Kita Itu kita benar Bukhari itu. Kitab Sahih Bukhari itu bahasa Arab. bacakan Bahasa dari kita. sini aja. Ha-ha. Bacakan dari dia biasa ini dari karena panjang sekali ya kata potong ya. Sahih Bukhari nomor 3 ya. Ini sahih teman-teman. Dia biasa membawa makanan perjalanan untuk tinggal dan kemudian kembali kepada istrinya Khadijah untuk mengambil makanan lagi sampai tiba-tiba kebenaran turun kepadanya. Sementara dia berada di Gua Hiro. Malaikat datang kepadanya dan memintanya untuk membaca. Rasulullah menjawab, saya tidak dapat membaca. Rasulullah menambahkan, malaikat menangkapku dengan paksa dan menekanku dengan sangat keras. Sehingga aku tidak bisa menahan lagi. Dia kemudian melepaskanku dan sekali lagi memintaku untuk membaca. Dan aku menjawab, saya tidak dapat membaca. Betul nggak? Sampai 3 kali.
Ya. Yesaya tadi menuliskan, coba diulang pelan-pelan ya teman-teman, ditulis ya di catatannya. Yesaya itu sudah bilang nanti akan ada orang yang diturunkan kitab ngomong nggak bisa baca. Ternyata memang tidak tertulis Yesaya itu siapa dan itu bagaimana, enggak. Ternyata nubuatan itu tergenapi di Sahih Bukhari nomor 3. Ya, jelas itu. Nah sekarang saya tanya teman-teman Islam, nah ini permasalahannya Pak KJ, umat Islam itu nggak pernah tahu isi Quran dan hadisnya, makanya nggak tahu apa-apa. Nah itu dia. Makanya begitu saya baca, kasihan. saya keluar, wong saya sudah baca kok. Iya, saya Yang juga belum baca keluar, makanya udah masih di baca situ. Pertanyaannya, ya itu waktu diturunkan, ya kalau saya sesuai hadis yang saya baca ya, ternyata ya yang diturunkan pertama kali itu lewat mimpi yang indah. Itu Sahih Bukhari, masa bohong? Mbak Intan bacakan yang di atas, Sahih Bukhari nomor 3 yang apa? Yang di atasnya. Iya. Jadi ini hasil mimpi teman-teman. Diriwayatkan oleh Aisyah, ibu orang-orang beriman, permulaan wahyu ilahi kepada Rasulullah adalah dalam bentuk mimpi. Ayo, bukan saya menghujat, itu cuma dibacakan ulang sama Mbak Intan kok. Dari Nubuatan mimpi. ya sebentar Kak, ada nubuatan nabi palsu, ciri-cirinya dari mimpi, wahyunya dari mimpi. Iya. Bentar ya, tak baca, tak cari dulu. Ada di Alkitab dulu, Intan pernah bahas itu soalnya. Mbak Intan mencari ya, saya narasi. Jadi teman-teman Islam, ya, saya nggak pernah, saya selama buka Komal ya dari dulu saya nggak pernah nyuruh orang Islam tuh masuk Kristen, karena saya dulu juga nggak pernah disuruh, ya kan? Cari tahu, kalau kamu meyakini bahwa agamamu itu agama yang benar dan ajaran benar, cari tahu sendiri, jangan tanya ustadmu tuh bujuan, ya. Cari tahu sendiri, baca sendiri terjemahannya. Makanya kalian masih Islam karena kalian nggak pernah tahu terjemahan Quran sama hadismu. Udah ketemu Kak. Oke, Tak silakan. bacakan ya. Teman catat ya, Yeremia 23 ayat 25 ini pernah Intan bahas dulu pada Betul. ada ngamuk ya. Yeremia 23 ayat 25 yang terjemahan baru nih. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Berarti Yeremia dan Yesaya itu tadi, nubuatan itu, sekali lagi, nubuatan yang tertulis di Yeremia dan Yesaya tadi digenapi di Sahih Bukhari nomor 3. Terus ada lagi Kak, Ulangan 13 ayat 1 sampai Banyak 3. sebenarnya, Intan, banyak sebenarnya. Bila muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya itu lalu ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Iya benar. Makanya kalau ya teman-teman izin sedikit. Makanya kalau mereka menjanjikan sorga, juga sorganya pasti palsu. Itulah sebabnya saya segera selagi ada kesempatan tinggalin itu. Seperti itu. Karena janji-janjinya pasti palsu. Seperti itu aja. Itu gimana nggak palsu? Iya Pak. Ya. Jangan janjinya juga mimpi gitu loh Pak. Bentar, Said, ada yang Iya. yang nanya di bawah sebentar. Itu di Yeremia 23 ayat 25 Bang MK. Terus di Yeremia 23 ayat 28 ada juga. Yeremia 29 ayat 8. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Itu nggak boleh kita mengikuti nabi yang mewahyukan wahyunya dari mimpi. Nggak boleh. Lah iya, poinnya jelas bahwa wahyu yang pertama kali turun itu lewat mimpi. Lah kok yo diimani.
Bukan kata saya, kata Aisyah itu. Ini saya bicara untuk orang Kristen loh ya. Kalau ada Astagfirullahaladzim. di luar Kristen yang mendengar ya silakan, yang nggak mau Tuh, dengar dalilnya jangan ada dengar, Pak gitu Kaji. aja lah. Kita kan membacakan Ya. dalil. Jadi makanya Iya. gini, permasalahan fatal umat Islam itu nggak pernah tahu dalil. Makanya begitu kita Itu nunjukkan, sebenarnya mereka tuh kaget, syok. Karena apa? Doktrinnya kan bukan itu. Shock Doktrinnya banget. bukan lewat mimpi, syok sebenarnya. Iya. Makanya dibuka Akhirnya yang teman-teman Islam. cerdas. Iya, dicatat. Ya. Sahih Bukhari nomor 3 itu Catat. tentang apa? Dibaca.